Amin. Puji Tuhan, Shalom. Ambil Alkitabnya, kita akan merenungkan firman Allah. Hari ini, saya senang sekali bisa membagikan sebuah hasil renungan saya secara pribadi. Dan saya percaya ini akan jadi berkat buat setiap kita. Ya, saya kasih judul, Berkat Musa atas 12 suku Israel. Part 1 dan Part 2. Hari ini babak pertama, saya lanjutkan nanti babak kedua minggu depan. Yakub punya 12 anak putra, anak laki-laki. Hari ini Tuhan izinkan saya bahas 4, sisanya 8 minggu depan. Kita buka sama-sama di Ulangan pasal 33. Ulangan 33 judulnya Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Topik kita hari ini berkat Musa atas 12 suku Israel. Ya. Ayat pertama, inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Jadi firman yang segera Anda dengarkan ini adalah ayat-ayat Alkitab yang mencatat perkataan Musa hamba Tuhan itu sebelum meninggal dunia. Jadi pasti penting sekali mengandung warisan. Dan kata-kata Musa itu berkuasa, seorang yang membelah Laut Merah, yang menurunkan Taurat dari Gunung Sinai langsung dari hadirat Allah. Jangan remehkan perkataan orang yang mau mati. Orang yang sudah dekat ajalnya, kalau dia ikut Tuhan seumur hidup, waktunya dia beritahukan suatu pewahyuan atas kehidupan orang-orang yang dia pedulikan, yang dia segera akan salurkan berkat. Dan di dalam berkat-berkat bangsa Israel terdiri dari 12 suku ini, kita akan bisa mempelajari hari ini the power of prayer and prophecy. Kuasa doa dan kuasa nubuatan Allah. Apa yang keluar dari mulut seseorang, apalagi mulut hamba Tuhan, apalagi mulut orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu penuh dengan kuasa yang bisa mengubahkan masa depan seseorang. Karena itu, mari kita sekali lagi menaruh percaya. There is power in prayer and there is power in prophecy. Ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam nubuatan Allah. Nah, kita juga akan belajar lewat susunan berkat untuk 12 suku Israel ini, the truth about curses and blessings, atau kebenaran tentang kutuk dan kebenaran tentang berkat. Bahwa berkat dan kutuk itu memang ada. Dan juga kita akan bisa melihat hati Tuhan. Maksud hati Tuhan itu selalu mulia. Our God desires to turn all our curses into blessings. Tuhan itu rindu sekali untuk memutarbalikkan kutuk menjadi berkat buat anak-anak Tuhan. Ya, tapi mari kita bekerja sama. Relakan hatimu untuk dibentuk oleh Dia. Kita lompat langsung ayat 6, berkat pertama. Ada 4 putra Yakub yang saya bahas kali ini. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Setahu saya, kita semua paling tidak tahulah, gak bisa hafal satu-satu anak Yakub. Tapi kalau Ruben, hampir semua harusnya mengerti bahwa dia anak sulung. Tapi di pasal 33 ayat 6 ini, kenapa berkat Musa untuk Ruben kedengarannya gak enak ya? Ya biar dia hidup deh, tapi jangan mati. Tapi biarlah orang-orangnya sedikit saja jumlahnya, jangan banyak-banyak, seolah-olah berkatnya dikasih pas-pasan, hanya demi bertahan. Bahasanya kira-kira begini, ya, biarkan Ruben tidak binasa, tapi juga jangan sampai dia jadi luar biasa. Ruben, no perishing, but also no flourishing. Jangan dia berkembang, ya jangan sampai mati sih, kasihan. Kenapa pesimis sekali ya? Tahukah sejarah Ruben? Ruben ini seorang anak yang tergolong durhaka karena dia tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Jadi cukup menjijikkan, bahkan di kalangan orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun hal seperti ini tidak terdengar. Jadi bahkan dia punya saudara-saudara yang lain dari keturunan Yakub yang dilahirkan lewat Bilha. Bayangin, dia gimana menghadapi saudara-saudaranya itu, sekalipun mereka hanyalah half brothers, atau mereka hanyalah saudara sama ayah, beda ibu. Bagaimana dia bisa menghadapi mereka? Dia tidur sama ibu mereka. Dan bagaimana dia menghadapi ayahnya
dia tidur dengan gundik atau dengan istri, salah satu istri papanya. Ruben mengerikan. Tapi saya lihat Musa itu mulia. Musa di sini bernubuat sebagai nabi, dia mewakili Allah. Gimana? Musa ini tidak mengesampingkan orang hanya karena orang itu menjijikkan. Musa ini bisa menghargai manusia sekalipun manusia itu orang yang berlumuran dosa. Terbukti sekalipun si Ruben ini sudah tergeser dari hak kesulungannya seperti Esau. Esau kan menjual hak sulungnya itu demi semangkok makanan kacang merah kepada Yakub adiknya, saudara kembarnya. Tapi si Ruben juga telah menjual hak kesulungannya lewat seks di luar nikah, apalagi melanggar pernikahan papanya. Kalau ayat di kitab Tawarik ya, nggak usah dibuka. Dikatakan seperti ini bahwa hak kesulungan Ruben itu sudah diberikan kepada Yusuf. Jadi di mata Tuhan itu Yusuf yang sulung, tapi waktu Tuhan memberikan nubuatan dan berkat atas Ruben bahkan, Tuhan menyebutnya lewat mulut Musa. Yang pertama-tama anak Yakub disebut, yang dimention adalah Ruben. Tuhan itu nggak melanggar. Orang meskipun salah pun Tuhan perhatikan hak asasinya. Ya, Ruben itu gimana perasaannya? Suku ini pasti tercelah. Karena itu Musa waktu bernubuat sebut Ruben sebagai berkat nomor 1. Meskipun berkatnya tidak seberapa. Saya ingin sekali untuk kita sama-sama hati-hati. Berkat kutuk itu ada. Tabur tua itu ada. Sekalipun ada anugerah dan kasih karunia dalam kerajaan Allah. Sekalipun Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan, bahkan tawanan pahlawan pun masih bisa direbut kembali asal Tuhan di pihak kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi tetap bagaimanapun juga kita harus berhati-hati karena Tuhan yang sama memberikan perumpamaan. Barang siapa menabur, dia akan menuai apa yang dia tabur. Ruben ini main-main dengan hak kesulungannya, tapi Tuhan tetap memperhatikan gengsinya, harga dirinya. Tuhan suruh Musa, Ruben dulu deh yang kamu doakan. Ruben dulu yang kamu nubuatkan. Dan dari keturunan Ruben, turun-temurun, sadarkah Anda, tahukah? Ini suatu informasi yang berguna. Ternyata Nabi Hosea di Perjanjian Lama adalah keturunannya. Ruben ini berzina, nanti di bawah, ini bukan hukum karma, tapi Tuhan itu selalu berniat mengubahkan kutuk menjadi berkat. Dia bekerja sama dalam segala perkara, baik yang baik maupun yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang masih terpanggil dalam rencananya. You and me, Anda dan saya, orang-orang yang dia cinta, yang dipilih untuk menjadi serupa dengan dia. Kita nggak sempurna, tapi Tuhan bekerja sama. Bahkan ketika kita gagal, Tuhan munculkan seorang nabi dari keturunannya loh. Meskipun nabi itu harus bayar harga mahal. Ya, sedikit banyak ada sedikit kemiripan dengan nenek moyangnya. Ruben ini berzina, Nabi Hosea harus dikhianati oleh seorang istri yang berzina. Hosea ini kan menikah dengan seseorang yang kelakuannya seperti pelacur, Gomer namanya. Dia itu keturunan Ruben. Tapi Tuhan bisa memutarbalikkan ceritanya menjadi suatu ilustrasi kesetiaan Allah kepada bangsa Israel yang seperti pelacur kelakuannya. Mereka yang tidak setia kepada Allahnya. Tapi Tuhan pakai Hosea. Jadi dalam Ruben itu masih ada kemuliaan. Sekalipun tidak banyak nabi atau apalagi raja, tidak banyak hamba-hamba Allah dari keturunannya. Pas-pasan gitu loh berkatnya. Tapi tetap muncul Hosea. Ada kemiripan. Mirip namun tak sama. Kalau Ruben itu kejatuhan. Kalau Hosea keturunannya menjadi berkat. Hari ini waktu saya baca kitab Hosea pun saya menangis melihat kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Ruben patut bangga, ada Hosea dalam keturunannya. Ya, dari sini kita bisa melihat sesuatu. Allah kita itu merancangkan pemulihan hidup kita. Sekalipun jatuh kita itu dalam, asal kita bertobat, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar yang nggak tentu bebas konsekuensi, tapi Tuhan pasti akan menyertai. Lembah kekelaman pun ada tongkat dan gadanya. Belajar dari Ruben. Ya, biarkan dia hidup, jangan mati. Tapi biarkan orangnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Nah, kita lihat ayat 7 sekarang, mari kita baca, dan inilah tentang Yehuda katanya.
Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Dan inilah tentang Yehuda, ayat 7 kalimat pertama. Berkat Yehuda ini kok tidak menunggu Simeon disebut. Sadarkah Anda Yehuda adalah putra keempat? Jadi begini susunannya, Ruben, Simeon, Lewi yang akan disebut kemudian setelah Yehuda dalam berkat Musa, baru Yehuda. Nah, Simeon is missing. Simeon kok nggak ada? Coba Anda bolak-balik kitab ulangan ini nggak ada Simeon di dalamnya. Why? Kenapa? Saya juga anak kedua dari 3 bersaudara. Kalau nama saya tidak disebut oleh papa mama saya kan saya sedih. Ya kan? Ini bukan rebutan warisan si Simeon ini, tapi kan ini berkat orang tua. Ini kan doa mereka. Ini kan doanya Musa. Kok Simeon tidak ada? Saya pikir nggak mungkin Musa membuat kesalahan. Pasti disengaja, karena Tuhan kita bukanlah Allah keisengan. Dan inilah tentang Yehuda. Langsung dibypass, disalib sama anak keempat. Anak kedua tidak disebut sama sekali. Anak ketiga berikutnya. Kenapa koko-kokonya dia didahului oleh Yehuda? Ya kita semua tahu singa dari Yehuda, Yesus dari keturunan suku ini. Tapi Simeon missing for a reason. Saya tunjukkan ada 2 alasan kenapa Simeon tidak disebut. Dia dihapuskan seolah-olah dari warisan Musa. Karena Simeon itu pernah ada sebuah insiden. Dia membunuh satu kota. Insiden itu di kota Sikem demi Dina, saudarinya yang diperkosa oleh pria dari kampung itu. Dia bunuh satu kampung halaman. Tuhan tidak suka. Tuhan sangat-sangat menentang dosa kebencian. Hati-hati dengan dosa benci. Orang kepahitan akan mencoret dirinya sendiri dari warisan. Ya, jangankan manusia. Kita bisa menghapus nama kita loh. Saya nggak bicara soal keselamatan, saya nggak mau ke sana. Saya bicara tentang rancangan Allah. Itu bisa kita tolak mentah-mentah karena hati kita nggak mau mengampuni. Ini si Simeon, saudarinya, sisternya dizolimi. Ya sudahlah, memang salah. Tapi jangan main hakim sendiri, kan ada hukum Allah. Jadi harusnya bisa ditempuh dengan cara yang lebih baik, sekalipun tetap sama tegas. Tapi Simeon nggak ambil pusing, ambil pedang, menyandang pedang, dan bunuh satu kampung. Orang ini penuh dengan benci. Dan Tuhan tidak suka itu. Yang kedua, Simeon ini missing, tidak disebut sama sekali karena insiden Simri. Simri di Perjanjian Lama adalah seorang pria yang terjerat, seorang pria Yahudi yang terjerat dengan dosa menyembah Baal Peor. Dia bawa cewek lagi, bawa wanita pergi ke rumahnya, kenalin sama saudaranya, dia dibunuh sih ini. Ini cowok dan cewek ini, singkat ceritanya saya kasih sedikit gambaran aja. Tuhan benci sekali dengan dosa penyembahan berhala. Sengaja lagi, vulgar lagi dibawa pulang ke rumah. Padahal menyandang status umat Tuhan, tapi main ilmu gaib segala. Menyembah berhala secara sengaja. Gara-gara pengalaman yang sangat menyakitkan itu, bangsa Israel kena kutuk, kena tulah. Makanya terkenal sekali dengan insiden Baal Peor. Dan Baal Peor, si Simri ini adalah keturunan Ruben juga. Salah satu anak cucunya. Memalukan bukan? Udahlah, ini digabung jadi dua-dua ini digabung jadi satu. Ini dosa maut. Benci dan menyembah berhala. Coba gabung jadi satu di justru. Bukan hanya kehilangan warisan, nyawa pun tak ada. Tuhan menentang penyembahan berhala. Tuhan hapuskan nama mereka dari orang-orang percaya. Dihapuskan dari golongan umat pilihannya. Jangan main-main dengan ini. Apapun terjadi di hidupmu, jangan jual Tuhanmu. Ya, kita percaya masuk ke sorga itu karena percaya, bukan karena perbuatan dulu. Jadi kita juga bisa tidak masuk ke sorga, sekalipun perbuatan kita amal sosial, karena kita salah percaya, atau kita menyerahkan kepercayaan kepada hal-hal yang bukanlah Allah sebenarnya. Jikalau hari ini kita main-main dengan keyakinan, superstisi dan sebagainya, iman itu mahal harganya, dibeli dengan Kalvari dengan darah yang tak terhingga.
Jangan dijual cuma-cuma seperti itu aja hanya karena kita sesak nafas di dunia. Atau karena demi kesehatan, atau demi pesugihan, atau kekayaan, atau supaya langgeng dapat jodoh, supaya disukai semua orang. Jangan jual Tuhanmu demi karirmu. Atau demi apapun juga. Yesus sudah sekali dijual dengan 30 uang mata perak. Yaitu oleh tangan Yudas Iskariot. Cukup. Jangan dijual lagi lewat tanganmu dan tanganku. Simeon main-main dengan dua dosa yang Tuhan paling benci. Menyembah berhala dan dosa benci. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Mereka salah urusan mereka. Kalau Anda dan saya mau tetap diberkati oleh Roh Kudus, orang lain salah terserah mereka. Kita jangan ikut-ikut salah di hadapan Allah. Orang lain mau dosa itu urusan mereka. Kita jangan berdosa gara-gara mereka terseret ke dalam dosa orang lain. Kalau kita berdosa itu Tuhan yang kita lukai, orang lain dosa, sekalipun itu melukai Anda, kenapa Anda harus lukai Allah? Kenapa Anda harus balas dendamnya kepada Tuhan? Bukannya harusnya kita menggandeng Tuhan kalau kita disalahi orang. Jikalau kita melihat orang lain salah, bukannya harusnya kita semakin erat dengan Allah supaya kita tetap berdiri dalam kebenaran. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Kalau kita mau diberkati Tuhan, hindari dosa benci. Hindari penyembahan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan menyembah sujud kepada apapun yang wujudnya seolah-olah Allah. Sebab Allah kita hidup, dia begitu besar, kita tidak perlu melihat dia. Iman timbul dari pendengaran. Yang penting kita taat dan berbuah. Itu Yehuda. Nah, berkat Yehuda adalah sebagai berikut. Kalau kita baca sekali lagi ya, dan inilah tentang Yehuda katanya. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Pertama, dengarlah Tuhan suara Yehuda. Yang kedua, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Yang kedua, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Yang ketiga, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Yehuda adalah sebuah suku yang diberkati dengan these strengths atau kekuatan-kekuatan ini. Ya, yang pertama, Yehuda adalah suku yang berdoa. Makanya Musa mengatakan begini dan dia menubuatkan, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Jadi orang-orang Yehuda itu rata-rata kira-kira begini. Orang Yehuda itu kalau itu banyak pendoanya, itu suku suka berdoa. Hari ini juga sama ya. Saya kasih contoh. Orang-orang Kristen di Korea itu kuat doanya. Mantap sembayangnya. Mereka seringkali doa fajar pagi sebelum ke kerja itu bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Memang rasanya Tuhan bekerja demikian dengan umatnya di Korea. Mencurahkan roh doa. Orang Indonesia terkenal apa? Gereja-gereja Indonesia itu terkenal puji-pujiannya. Puji-pujiannya hidup, kreatif-kreatif pemusiknya, lagu-lagu baru. Memang Tuhan itu mencurahkan Roh Kudusnya dengan cara yang indah di negeri kita. Dia memberikan banyak jubah pujian kepada gereja. Nah, orang-orang Yehuda itu punya sesuatu yang khas tentang suku mereka. Banyak pendoanya. Karena itu sangat tepat sekali ketika Musa berkata, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Inilah suku yang berdoa. Kalau minta berkat, minta yang ini saja. Jangan minta materi, karena materi uang itu gampang menguap, dicuri dan gampang pergi. Gampang hilang lagi. Kalau Anda minta satu berkat Musa untuk 12 suku Israel ini, satu ini kita bisa contoh dan adopsi. Minta roh doa. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Jadikan aku seperti suku Yehuda yang suka berdoa. Yang bisa lama berdoa, yang bisa sungguh-sungguh berdoa, yang mudah berdoa. Mau minta berkat itu minta ini. Mintalah roh doa. Kadang-kadang kita lihat teman kita ya kan yang bisa berdoa begitu lama. Bukan seperti orang Farisi di pinggir jalan, di tempat umum untuk dilihat orang. Tapi mereka bisa doa di sebuah menara atau kita tahu pelayanannya. Mereka enggak pamer sih, enggak. Cuma mereka bisa berdoa, syafaat. Kadang-kadang kita iri ya. Aku kepingin bisa kayak gitu. Bisa, minta sama Tuhan. Tuhan yang memberimu mampu. Dengarkanlah ya Tuhan suara Yehuda. Inilah suku yang berdoa. Waktu kita berdoa, saya pernah minta dahulu kala, Tuhan kasih aku mampu untuk berdoa. Selain Tuhan memberi saya bahasa roh atau bahasa lidah baptisan Roh Kudus itu. Memberi saya bahasa rahasia sorga untuk berdoa, bahkan berdoa untuk hal-hal yang tidak aku tahu. Ya. Tapi nggak hanya itu saja.
Itu yang pertama. Setelah itu Tuhan memberi saya sukacita di gunung doanya. Memberikan saya kerinduan untuk jadi rumah doanya. Ada orang, nggak ada orang, saya suka sembahyang. Sejak saya minta, Tuhan berikan. Suku Yehuda itu begitu. Diberkati Musa begini, otomatis mereka jadi begitu. Ya, saya berkati Anda juga di dalam nama Yesus Kristus seperti Musa memberkati umat Israel. Saya berdoa mulai hari ini, Anda bisa berdoa dengan dalam, berdoa dengan lama, berdoa dengan panjang, berdoa dengan efektif. Lalu, bukan hanya itu, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Kalau berdoa melulu, iman tanpa perbuatan, kalau tidak dijemput dengan usaha tangan, doa kita itu sembarangan. Karena itu suku Yehuda juga terkenal sebagai suku yang berjuang. Dialah suku yang aktif bekerja. Orang-orangnya itu rajin-rajin gitu lah ya, orang Yehuda itu rajin-rajin gitu. Kayak di Singapura ada pepatah begini, bukan pepatah, ada suatu julukan sih kalau waktu saya dulu sekolah di sana, kiasu. Ternyata itu bahasa Hokkien yang artinya kurang lebih, ini orang pokoknya maunya perfeksionis, maunya menang sendiri, pokoknya mau juara gitu lah ya. Makanya itu persaingan sekolah, waktu saya zaman sekolah di situ saja, waktu saya SMP 1, wah berat sekali. Antar sekolah itu saingan yang mana sekolah lebih baik. Di dalam sekolah juga pada saingan antar teman siapa yang juara. Kiasu katanya. Tapi orang Yehuda itu rajin-rajin, jadi kalau mau cari staff, mau cari pekerja, mau cari suami bahkan, cari orang Yehuda. Ini orang-orang yang aktif. Mereka berkata, doa Musa, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Tuhan disuruh berjuang bersama dengan mereka. Berjuang untuk mereka dengan tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu terletak atas tangan orang-orang Yehuda yang bekerja dan berusaha. Imannya aktif luar biasa. Minta sama Tuhan roh yang rajin. Yehuda diberkati karena Tuhan, karena punya sifat seperti ini, punya karakter Kristus. Ya, yang ketiga, jadilah engkau penolong yang melawan musuhnya. Suku Yehuda juga suku yang berperang. Saya jadi ingat pada waktu Yosua mati. Lalu habis itu sebelum masa hakim-hakim dimulai, suku mana yang harus maju untuk melawan orang Kanaan dulu? Mereka kan leaderless, nggak ada pemimpin. Suku Yehuda kata Tuhan. Mereka adalah suku berjuang. Mereka adalah orang-orang yang punya jiwa tentara. Mereka tidak gampang menyerah. Suku ini suku yang berjuang, makanya keluar dari Yehuda, itu banyak singa. Secara rohani singa dari Yehuda. Banyak penerobos saudara. Tidak heran, Yabes itu suku Yehuda. Lihat sifatnya. Dikasih nama apes, penyakitan, mati lu, istilahnya begitu. Nggak punya masa depan yang cerah, atau masa depannya suram sama sekali. Yabes menerobos. Dan berkata sekalipun dia dilahirkan dalam kesakitan, dia menerobos keluar dari kandungan. Dan sekarang dia menerobos keluar dari kutukan dan berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kesakitan tidak akan menimpa. Siapa lagi dari suku Yehuda yang kita kenal sebagai satu-satunya tiada yang lain? Yesus Kristus, Juru Selamat, reformer nomor 1 sepanjang sejarah dari Adam dan Hawa sampai kiamat suatu hari nanti. Sampai penutupan penghabisan sejarah manusia ini. Jesus Christ our Lord. Ya. Nah, Yehuda ini kalau saya lihat luar biasa, dia punya berkat itu besar. Kalau secara anak Yakub, Yehuda adalah anak keempat, putra keempat. Kokonya Ruben, Simeon yang gak disebut sama Musa sama sekali, dan Lewi. Nah kita lihat sekarang koko ketiganya, persis yang ada di atasnya. Ya, yaitu Lewi, ayat 8. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasih, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu.
Berkatilah ya Tuhan kekuatannya, dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Lewi disebut setelah Yehuda karena secara profetik kerajaan Allah itu lebih besar daripada pelayanan. Ya, Lewi bicara tentang imamat, keturunan Harun juga. Sebenarnya Harun dan Musa dua-dua orang Lewi. Dari semua berkat ini yang paling panjang Lewi sih. Bukan karena Musa pilih kasih, tapi memang karena Lewi adalah klan atau suku hamba-hamba Tuhan. Inilah suku imam. Paling panjang berkatnya. Nah, pertama-tama yang disinggung dalam berkat Lewi adalah, kembali lagi, kenapa Yehuda disebut dulu sebelum Lewi, saya mau tekankan sekali lagi. Sekalipun pelayanan itu penting, bermental kerajaan Allah itu jauh lebih penting. Banyak orang dalam pelayanan jadi picik, jadi sombong rohani, jadi roh teritori. Jadi untuk pencitraan diri, untuk popularitas bahkan. Jangan. Pelayanan itu harus ada. Harun juga terus mengadakan ritual, mengadakan semua perayaan, semua peraturan bait suci zaman itu. Tapi Tuhan menghendaki agar kita jadi imamat yang rajani. Pelayanan jalankan, tapi mentalitas kita, selain menjadi seorang hamba, kita harus punya pikiran yang bangsawan. Punya hati yang sungguh-sungguh mencerminkan kerajaan Allah. Jangan seperti orang Lewinya zaman orang Samaria yang baik hati itu. Orang imam Lewi lewat gitu aja, karena mereka terpatok dengan ministry. Padahal orang di situ, seorang jiwa yang Tuhan kasih, seorang manusia yang sedang membutuhkan, dia abaikan di dalam nama pelayanan. Jangan begitu ya. Makanya Tuhan taruh yang Yehuda dulu. Karena Yehuda ini suku kerajaan. Dari keturunannya raja-raja. Ya, raja-raja itu turun-temurun dari situ, Daud dan keturunan Daud. Hingga Tuhan Yesus Kristus. Tuhan taruh di atasnya. Baru setelah itu pelayanan. Nah, di dalam pelayanan kita perhatikan, di ayat 8 sekali lagi tentang Lewi, ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasih, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Jadi Urim dan Tumim ini menjadi kepunyaan bangsa Lewi. Suku Lewi ini suku imam. Apa itu Urim dan Tumim? Tumim dan Urim adalah batu dadu doa di perjanjian lama, karena zaman itu tidak semua orang punya Roh Kudus. Yoel menubuatkan, lalu kisah para rasul memanifestasikan bahwa di akhir zaman pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Hambaku laki-laki, pria wanita, anak akan bernubuat, ya kan? Ke atas semua manusia. Orang tua mendapat mimpi, anak muda mendapat penglihatan. Tuhan mencurahkan. Nah, sebelum itu yang punya Roh Kudus, apalagi dalam measure atau dalam takaran yang penuh, hanyalah raja, nabi, dan imam. Itu pun hanya imam besar. Karena itu zaman itu mereka masih membutuhkan semacam suatu tanda, karena mereka tidak bisa memiliki roh yang membeda-bedakan dari dalam diri mereka. Mereka pakai batu dadu yang dipasang di jubah imam, dan itu kalau dikeluarkan mau tahu ke kiri ke kanan bangsa Israel harus cabut kemah atau berkemah di sana, pergi berperang atau jangan. Mereka pakai batu dadu doa itu di perjanjian lama untuk menemukan kehendak Allah. Sekarang Urim dan Tumim sudah nggak ada. Puji Tuhan nggak ada supaya jangan diberhalakan. Sejak Israel diangkut ke pembuangan, itu yang namanya dadu itu pun hilang. Saya tahu di mana sih tempatnya. Sekalipun Alkitab mengatakan sudah ada di dalam hati Allah. Kita nggak perlu batu untuk menentukan kehendak Tuhan apa. Kita punya Alkitab. Lebih bagus lagi, lebih lengkap. Nah, saya ingin Anda untuk bisa jeli baca lagi. Siapa yang pernah baca Alkitab sebelumnya tentang Urim dan Tumim, Anda akan melihat ada suatu perbedaan ketika Musa mengatakan di sini. Karena reverse ordernya atau susunannya terbalik. Biasanya Urim disebut dulu baru Tumim. Tapi kali ini biarlah Tumim dan Urim. Dibalik Tumim dan Urim. Tumim itu artinya integritas. Ya. Kalau Urim itu artinya bright atau cerdas. Tidak kebetulan, bukan iseng karena Tuhan kita selalu bertujuan.
Tuhan letakkan susunannya kali ini adalah integrity dulu, baru brightness, baru smart. Supaya mengingatkan kita bahwa sebagai imam-imam Kristus di dunia ini, kita harus pertama-tama upright, then bright. Kita harus jadi orang yang benar dulu, sebelum ngajarin orang lain. Memang harus cerdik seperti ular, tapi jangan lupa susunannya. Yesus tulus seperti merpati. Dua-dua perlu. Kalau kita nggak punya cerdiknya nanti tulus saja kita akan ditipu sana-sini. Lama-lama kita yang bangkrut, kita minta tolong sama orang lain nanti. Padahal seharusnya kita yang meminjamkan, kita yang membantu, kita yang memberkati. Tapi ingat ya, banyak orang hanya mau smart, hanya mau sukses. Tapi Tuhan meletakkan tumim dulu, integritas di atas atau sebelum cerdas. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kalau Tuhan menguji kita, kita harus lulus. Lalu tumim urim ini menjadi milik orang yang dikasih Tuhan, yang dicoba oleh Tuhan di masa. Dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Bahkan di mata air Meriba ini apa ya? Ini sebuah tempat yang sangat istimewa. Ini tempat adalah kuburan Musa, sekalipun Musa itu matinya di gunung. Disinilah, gara-gara apa yang terjadi di mata air Meriba inilah Musa nggak bisa masuk Kanaan. Mata air Meriba itu menceritakan sebuah kejadian bahwa semua orang kalau mau jadi imam Kristus, siapa saja tanpa kecuali harus diuji. Berarti Anda diuji, saya yang membagikan firman lebih diuji karena Yakobus berkata jangan banyak yang ingin jadi guru. Karena penghakimannya lebih besar. Pendeta sama jemaat sama-sama akan dihakimi, sama-sama akan oleh Tuhan yang maha adil, sama-sama akan diuji. Lebih berat pendeta daripada jemaatnya. Tapi jangan lupa, jemaatnya juga diuji. Karena itu janganlah kita saling menghakimi. Mata air Meriba. Di sana, kasihan sih, Musa gagal. Musa gagal di situ. Tumim dan Urim, upright dan bright. Setiap kita akan diuji uprightness-nya dulu. Atau kekudusan. Setiap kita akan diuji kesucian hati, ketulusan. Setiap kita akan diuji dalam kebenaran. Kalau Musa aja gagal di situ, be careful you and me, Anda dan saya, engkau dan aku. Kita harus lulus, jangan berbantah dengan Tuhan di mata air Meriba. Ayat 9, saya baca sekali lagi, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku enggak mengindahkan mereka, bukan berarti orang Lewi itu durhaka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Bukan berarti dia enggak peduli dengan saudara-saudaranya, bukan. Tapi orang Lewi itu cinta mati sama Tuhan. Ini yang membuat Tuhan memberkati suku ini menjadi suku kesayangan atau menjadi sukunya Allah. Orang lain punya tanah, punya warisan, punya pembagian, mereka hidup dari kasih karunia Allah. Sebab orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Dalam sejarah Israel, tidak sekali dua kali kita melihat orang Lewi gigih membela kecemburuan Allah. Ketika terjadi lembu emas, ingat waktu Musa ada di atas gunung, Harun pun ikut-ikutan, itu orang Lewi yang tangkapi semua penjahat-penjahat itu. Lalu di zamannya mereka menyembah Baal Peor yang saya tadi sebutkan, keturunan Ruben. Orang Lewi juga yang Tuhan pakai, mereka membela kecemburuan Allah. Bedakan membela kecemburuan Allah dengan membela Allah. Allah tidak perlu dibela, kalau dia adalah Allah yang hidup tidak perlu dibela. Coba interview keluarganya Gideon. Gideon yang hancurkan Baal itu, semua orang marah, mau bunuh dia, papanya bela dia, padahal papanya pun belum percaya. Kalau memang Baal itu adalah Tuhan, nggak perlu kalian bela. Ya, Tuhan nggak perlu dibela manusia. Saya nggak berkata bahwa orang Lewi membela Allah. Orang Lewi ini membela kecemburuan Allah. Saya kasih contoh aja, membela kecemburuan Allah itu seperti apa. Saya kasih contoh seperti ini. Andai kata di kos-kosan, tapi kos-kosan ini terbuka pria dan wanita. Mungkin di Indonesia nggak banyak, tapi di luar negeri ada. Lalu Anda lihat di situ juga ada saudara seiman, tapi dia selalu tinggal satu kamar dengan lawan jenis yang jadi pacarnya. Dan persis ada juga di dalam kos-kosan Anda. Membela Allah itu, Anda nggak perlu terus datang ke mereka, lalu pukuli mereka, bakar kamarnya, jangan. Buat apa bela Allah seperti itu? Tapi membela kecemburuan Allah itu tidak menghalalkan segala cara,
Tapi Anda harus melakukan sesuatu, tidak boleh diam saja, harus angkat bicara. Mungkin Anda bisa panggil, mungkin namanya kita panggil teman itu ya, hey, si A gitu ya. Saya bilang, aku lihat kamu kan anak Tuhan. Sorry ya lancang, sorry kalau saya lancang, saya beranikan diri, saya sudah doa loh untuk ngomong sama Anda. Kok saya lihat Anda tinggal sekamar, itu nggak betul loh. Sorry ya bro, kalau saya lancang, saya beranikan diri. Tapi saya tidak bisa berdiam diri, saya harus angkat bicara karena saya adalah anak Tuhan. Dan saya tahu Tuhan tidak akan suka anaknya berkelakuan demikian. Makasih ya mau terima masukan saya. Mau nggak mau terima dia, Anda beranikan diri karena Anda harus membela kecemburuan Allah. Lah Anda tahu kok diam saja. Itulah orang Lewi kelakuannya. Mereka berkali-kali di posisi dilema lalu mereka memihak ke Tuhan dan melakukan sesuatu kepada bangsanya. Makanya lama-lama Tuhan menganggap mereka inilah imamnya. Inilah penjaga Israel. Bahkan ketika orang Lewi pun sempat ada yang kumat, kesumat dan mulai nggak benar kelakuannya seperti Bani Korah. Korah itu keturunan Lewi, sebenarnya dia adalah second cousin Musa atau dia adalah sepupu jauhnya Musa. Dia membuat pemberontakan dengan 249 pria yang lainnya, total 250. Dan mereka semua kita tahu berakhir mengenaskan dimakan api dan ditelan tanah, ditelan bumi. Itu pun ya, gara-gara nenek moyangnya itu banyak memiutangi Allah. Banyak memiutangi Allah. Allah tidak utang sama siapa-siapa, saya kasih tanda kutip di sini. Tuhan itu pulihkan dengan dahsyat. Tahu nggak? Kalau Anda baca di Mazmur, nggak semua ditulis oleh Daud. Banyak orang mispersepsi, kira semua Mazmur itu Daud yang tulis. Tidak. Mazmur 119 contohnya itu Esra. Seorang scholar, seorang ahli teologi, seorang ahli belajar firman Taurat Tuhan. Seorang pengkhotbah. Tapi juga Musa pernah menulis, Salomo pun ada Mazmurnya. Ada satu lagi, misteri sekali namanya, ini sangat berdering di telinga. Bani Korah. Ya ini keturunan orang-orang yang ditelan tanah. Tuhan pulihkan karena nenek moyangnya terlalu indah di mata Allah. Ya. Dan juga selain itu ada satu lagi Bani Lewi yang gagal ujian. Salah satu keturunan. Gagal ujian di mata air Meriba yang saya sebut tadi Musa. Musa kan gak boleh masuk tanah Kanaan. 2 kali dia minta sama Tuhan, Tuhan bilang sudahlah jangan ngomong ini melulu. Udah move on, lanjut. Suatu hari Musa tetap masuk tanah perjanjian. Ingat kapan? Waktu berdiri di samping Yesus. Pada waktu Yesus berubah rupa di gunung transfigurasi. Waktu itu di sebelahnya adalah Elia, sebelahnya satunya lagi adalah Musa. Lihat itu, Musa dikembalikan untuk berdiri di tanah Kanaan. Akhirnya dia masuk ke tanah perjanjian bersama Yesus lagi, sang janji yang ya dan amin. Tuhan itu baik ya, Tuhan setia sama Musa, Tuhan setia sama Lewi. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya ingin dorong Anda. Kalau Anda berbuat sesuatu yang baik jangan pamrih. Pamrih itu ditunjukkan ke manusia, minta sesuatu dari manusia. Jangan. Tapi Anda dan saya boleh berkata gini sama Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu menolong orang yang lemah contohnya. Ya, memiutangi orang yang susah, memperhatikan mereka yang diabaikan. Apapun yang kita lakukan, Anda punya hak sebagai ahli waris kerajaan Allah berkata demikian, tapi dengan hati bersih ya, dengan tulus dan uprightness. Dengan tulus berkata begini, remember me and remember my household. Ya. Kalau kita tunjukkan ke orang itu menuntut sesuatu, tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, itu hubungan, itu keintiman. Kalau contohnya saya melakukan sesuatu kepada seseorang, saya abaikan, mungkin bukan abaikan, tapi saya sisihkan dulu kepentingan keluarga untuk memperhatikan keluarga orang lain. Saya kasih contoh. Tidak jarang saya layani anak muda keluarga orang. Saya berdoa untuk mereka sungguh-sungguh bahkan puasakan. Dan sekali, nggak perlu panjang-panjang saya selipkan. Saya ngomong sama Tuhan, please remember my descendants too. Ingatlah akan keturunanku. Please remember me. Ingatlah saya ya Tuhan. Dengan rendah hati berkata, please remember all that I have done for you. Ini bukan kesombongan. Kalau kita mengatakan itu, lihat apa yang telah kulakukan. Itu lain cerita. Karena kita menengada dengan busung dada, kita itu menyombongkan diri. Tapi kalau kita ngomong dengan takut dan gentar, dengan hormat dan berkata, Tuhan,
sekalipun yang kulakukan semuanya adalah Engkau yang mengerjakan. Aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna melakukan semua tugas yang diembankan oleh Tuhan. Sekalipun aku tidak layak, aku hanya layak mati dan dihukum, tapi Engkau membebaskan dan menyelamatkan. Tuhan, aku hanya mengembalikan, tidak bisa memberi kepadamu. Aku tidak bisa membalas jasamu. Siapakah aku? Tapi Tuhan, apa yang barusan kulakukan? Please remember my family too. Kita boleh berkata begitu dan mengundang berkat Allah. Ada waktunya ketika saya ampuni seseorang, padahal dia sudah salah benar terhadap saya. Bukan hanya terbukti, tapi diulangi berkali-kali. Saya benar-benar secara harafiah harus mempraktekkan enggak 7 kali 70 kali mungkin, tapi mungkin saya benar-benar hari itu atau minggu itu harus 7 kali mengampuni orang itu, belum kali 70. Setiap kali saya ampuni, saya ingat sama Tuhan, Tuhan please remember me, nanti suatu hari saya ngomong begini bukan beli karcis untuk berdosa, atau untuk sengaja memanipulasi Allah, tapi saya berkata dengan berani dan rendah hati di hadapanmu dengan takut dan gentar, someday when I need your forgiveness, remember this day. Suatu hari kalau aku membutuhkan pengampunanmu atau aku butuh diampuni oleh orang lain, orang tertentu, mungkin sesuatu yang tidak aku sengaja karena aku tidak punya rencana untuk berdosa. Tapi waktu suatu hari pastilah manusia tupai sepandai apapun terbang sekali-kali, dia akan kecentok dengan pohon mana. When it's my turn, waktu itu giliranku, saya ngomong dengan hati yang tulus dan mata seringkali berlinang dengan air. Saya berkata, remember me, remember this day, ingatlah hari ini. Itulah orang Lewi. Suatu bangsa yang memiutangi Allah. Ya, tapi jangan begini, setiap kali kita ngasih sesuatu sama Tuhan selalu, ayo Tuhan, kembalikan berkali-kali ganda. Entah itu uang, waktu, talenta apapun juga, jangan begitu. Tuhan sih nggak hutang sama siapa-siapa, kita bisa melayani Tuhan itu kita yang untung, bukan Tuhan diuntungkan. Ya, nah saya kasih beberapa lagi, ayat 11 kita langsung ke sana. Saya tunjukkan berkat seorang imam yang upright ya, berkat seorang imam yang benar di mata Allah. Ini termasuk suami, imam dalam keluarga, atau ketua pemimpin perusahaan, atau pendeta, hamba Tuhan di gereja, karena Lewi juga bicara tentang golongan orang-orang yang telah full time memberikan hidupnya kepada Kristus. Ayat 11, berkatilah ya Tuhan kekuatannya. Dalam bahasa aslinya itu bunyinya kira-kira begini, increase your graces upon him. Dalam bahasa majemuk, tingkatkan, tambahkan kasih karuniamu yang baru atasnya. Tumpuk menumpuk, jangan ganti yang lama, langsung dipasang di atasnya. Jadi betul kasih karunia yang gemuk, anugerah yang berlapis-lapis. Berkenanlah kepada pekerjaannya, remukkanlah pinggang orang yang melawan dia. Berkat seorang imam yang upright. Satu tulis ini, Tuhan memampukannya. Jangan takut asal Anda berniat untuk jadi imam bagi keluarga Anda, Tuhan akan memampukan Anda. Saya masih ingat waktu punya anak, kami punya anak pertama. Lalu waktu itu saya merasa, benar-benar saya merasa saya nggak mampu. Nggak terjadi sesuatu sih, atau kesalahan apa, nggak ada. Cuma di hati saya itu ada ketakutan, saya nggak akan mampu jadi seorang, apakah saya mampu, apa saya bisa jadi seorang ayah? Apa saya bisa memimpin keluarga saya, padahal anak baru satu rasanya itu nggak mampu. Tuhan berkata seperti ini, kalau hatimu berniat untuk melakukan apa yang baik dan benar, dan melakukan kehendak-Ku, jikalau jiwamu tertuju kepada menjadi imam Tuhan, sambil belajar, sambil jalan, Aku Tuhan yang akan memampukan. I will enable you. I'll make you more fit for the work that you do. Aku akan membuatmu lebih fit lagi. Lebih mantap lagi untuk melakukan pekerjaan apapun yang menantimu, yang harus kau lakukan sebagai tanggung jawabmu. Don't worry. Musa berkata, berkati Tuhan kekuatannya. Bless his ability. Beri dia kemampuan, kasih dia kehebatan. Tuhan akan beserta kita. Asal Anda ada niat untuk mengembalikan hutang, tidak lari. Jikalau memang ada orang
kepada siapa Anda bertanggung jawab untuk membayar, Tuhan akan memampukan. Asal Anda berniat jadi imam, sekalipun dulu melakukan kesalahan, ya kan? Tapi sekarang Anda mau membawa pernikahan ini kepada Tuhan, mungkin dulu nggak keruan. Asal Anda niat, Tuhan akan memampukan, bahkan Tuhan akan memulihkan tepat pada waktunya. Berkat Lewi, berkat orang yang mau jadi imam yang benar. Apapun itu dalam perusahaan, pekerjaan, keluarga, pernikahan, parenting, membesarkan anak, pelayanan, gereja, anything. Yang satu janji Tuhan lewat Musa, berkat itu, I will enable you. The Lord will enable you. Tuhan yang akan memampukanmu. Yang kedua tadi, berkenanlah kepada pekerjaannya. Tuhan menerimanya. Yang pertama Tuhan memampukannya, kedua Tuhan menerimanya. Ya. Akan ada kesaksian roh dan kesaksian iman di dalam diri orang yang mau jadi imam yang benar. Bahwa Tuhan menerimanya. Nggak ambil pusing, orang gini itu paling happy. Dia nggak peduli orang lain mikir apa, itu nomor 2. Atau bahkan nomor kesekian. Di dalam dirinya itu loh ada kesaksian iman. Kalau Tuhan itu sudah menerima pekerjaanku, kalau Tuhan itu menerima aku apa adanya, kalau Tuhan sudah menerima pengabdianku, pelayananku, aku tidak akan marah ketika dikata-katain, aku tidak akan benci. Kalau Allah sudah approve of me, kalau Tuhan sudah berkenan, siapa bisa melawan? Yang sisa tinggal penyertaan, peduli amat, cemoohan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Karena itu yang ketiga, ada hukuman ilahi menyertai orang-orang benar yang harus menghadapi ketidakadilan yang diperlakukan, yang ditimpakan atasnya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tuhan membelanya. Kalau pembelaan Lewi kali ini lewat mulut Musa cukup ngeri, lebih baik langsung mati. Karena di sini secara spesifik Musa berkata, remukkan pinggang. Pinggangnya diremukkan, jadi bukan kepala. Kalau kepala ya langsung gone, langsung pergi. Remukkan pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia. Kenapa remukkan pinggang? Sehingga mereka tidak dapat bangkit. Supaya orang itu masih hidup sekian lama melihat penyertaan Allah atas orang benar yang dia salahi. Diremukkan pinggangnya supaya dia paralyzed, supaya dia lumpuh tak berdaya. Supaya dia juga melihat yang ini jangan pernah kita doakan untuk musuh-musuh kita. Ini hanyalah nubuatan, simpan saja, jangan lakukan apa-apa. Ini adalah pihak Allah. Tidak ada urusannya dengan dirimu dan diriku. Kita hanya melakukan kebenaran, titik. Tapi ini firman, makanya tetap harus diajarkan. Remukan pinggang orang yang melawan dia dan membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Selain supaya melihat penyertaan Allah atas diri orang benar, atau imam-imam Kristus di atas muka bumi ini, tapi supaya juga orang yang bersalah itu bisa melihat kutuk yang akan terjadi di kemahnya sendiri. Dia tidak bisa mati. Dia harus melihat dulu satu persatu berkat dicabut. Itulah warisan orang yang dimurkai oleh Allah. Saya nggak mau jadi orang itu. Saya juga nggak mau jadi orang yang gara-gara saya remuk pinggang seseorang diremukkan. Saya juga nggak mau, itu bukan urusanku. Saya mau jadi bagian orang Lewi yang bekerja sama, yang melayani Allahnya. Tapi di sini adalah peringatan buat Anda dan saya. Siapapun di antara kita bisa berada di sisi yang salah. Pinggang yang diremukkan untuk melihat penyertaan Tuhan pada orang benar. Dan kutuk di kemah kita sendiri terjadi. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Sebab orang yang benar di mata Allah, seorang imam yang mewakili Kristus dengan nyata, orang seperti itu Tuhan memampukannya dalam pekerjaannya. Tuhan menerima kesaksiannya seperti Tuhan menerima persembahan Habil. Dan Tuhan membela perkaranya. Kalau Tuhan yang membela, kita dapat disebut sebagai orang bahagia. So kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya berdoa hari-hari ke depan Anda mengalami berkat-berkat Allah. Berkat Lewi, berkat Yehuda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, mari kita menyembahnya. Tuhan,
inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ramaya sandana yase, Nia ramaya sandana, Hinara yasu, Nia ramaya sandana yara, Nia ramaya so, Nia ramaya sandana, Nia ramaya so, Nia ramaya so, Nia ramaya Mari ulurkan tangan ke depan sebagai titik pertemuan iman kita ketika kita tidak bisa bersama secara fisik. Namun dengan uluran tangan ini kita bersatu dalam hadirat Allah. Hamba berdoa untuk umat-Mu di dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar berkat Yehuda, berkat Lewi itu turun atas mereka. Tuhan Yesus, jamah yang sakit, sembuhkan yang menderita, hiburkan yang sengsara.
Tuhan, yang remuk hatinya, Kau jadikan satu kembali lagi utuh untuk berharap kepadamu. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Sebab suku yang berdoa, suku yang berjuang dan berperang, selalu akan menjadi suku yang lebih dari pemenang. Berkati ya Tuhan Yesus, dengan iman, ya Tuhan, dengan urapan singa dari Yehuda, di dalam hati dan dada setiap kami jemaat-Mu yang tercinta. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ada mium seorang yang dilenyapkan oleh Kristus detik ini juga. Sesuatu yang baru Tuhan taruh di dalam tubuhmu. Ada urapan yang menjamah-Mu. In Jesus' name. Tetap berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saya melihat mata seseorang, satu matanya dua merah sekali. Anda kena sakit mata, bukan penglihatannya, entah itu kuman, virus, tidak tahu apa. Tapi Anda sakit mata, itu gatal merah keluar cairannya dan itu merah menular. Di dalam nama Yesus saat ini juga Tuhan menjamah mata Anda. Jernih, Anda akan menangis terus selama berapa waktu ke depan ini. Sampai semua itu bersih, Tuhan buang kotoran itu keluar dari sistem tubuhmu. In Jesus name be healed, dalam nama Yesus sembuh. Ada seseorang lambungnya mengalami masalah serius. Dan Anda terlilit-lilit berkali-kali dan Anda sakit dan ini sakitnya tidak tertahankan. Tapi sekarang dengar firman Tuhan, kesembuhanmu datang dari pengampunan. Yesus sudah mengampunimu, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan satu hal lagi harus Anda ubah, yaitu mulut yang suka menggosip, mengata-ngatai orang lain dalam kepahitan dan kebencian. Anda perlu minta maaf, ada 1-2 orang yang Tuhan beritahukan. Mungkin juga adalah anak Tuhan, mungkin saudara seiman, mungkin hamba Tuhan. Yang Anda selama ini banyak gosipin, yang Anda banyak cerca, Anda harus minta maaf dengan orang itu. Dan Anda akan sembuh. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jesus loves you. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Mari genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari genapi rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini, mari sekali lagi kita berserah diri dan menerima berkat Kristus. Kejarlah Dia, Sang Pemberi berkat itu, dan bukan berkatnya. Yesus mengasihimu. Mari ulurkan tangan sekali lagi. Angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Yehuda, Allah Lewi, Bapa di dalam sorga, memberkatimu. Dan Kristus Yesus, putranya yang tunggal, juru selamat umat Allah, juru selamat dunia, memberimu kasih yang tak terhingga dan Roh Kudus mencurahkan urapan baru. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.